tahun perkenanan Tuhan. Nah, saudara, tahun lalu kita sudah masuk di tahun pelipat gandaan dan apa, saudara? Promosi, ya. Dan tahun ini masih kita ada di dalam tahun perkenanan Tuhan dan Tuhan masih menjanjikan promosi itu. Nah, pada pagi hari ini saya ingin share dengan saudara satu hal yang penting sekali, ya, yang akan menjadi akar, dasar, sumber, landasan dari segala yang Tuhan ingin janjikan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, ini kan jadi landasan yang akan menentukan nasib saudara. Jalan hidup saudara diarahkan dari satu karakter ini. Saya mulai buka sedikit, itu namanya karakter. Janji Tuhan bisa digenapi melalui satu karakter ini. Ya, penting sekali kita mengerti ini. Dan dari situ pula seringkali masalah muncul kalau kita tidak mempunyai karakter ini. Baik-baik, saudara. Dari situ pula kita bisa berbuah dan berkembang, saudara. Saya tulis ini satu hari waktu saya berdoa. Oh, ini sesuatu yang disebut di dalam bahasa Inggris virtue. Ya, virtue itu moral excellence, sesuatu karakter yang mulia, yang berharga dari Tuhan. Amin, saudara. Karakter yang mendasar, yang penting, ya, yang jadi bahan, ya. Virtue on which a strong, powerful, royal, glorious kingdom is built. Satu karakter di mana kerajaan surga akan yang mulia, yang kuat, kokoh akan dibangun. Dan dari situlah pohon-pohonnya tidak berhenti berbuah, akan ditanam dan dikembangkan. Amin, saudara. Saya beritahu pada saudara, tahun ini Tuhan tidak ingin kita semua menjadi penadah berkat saja. Itu yang sering kita mau. Betul, saudara? Menerima berkat. Tahun ini Tuhan ingin kita menjadi pohon berkat. Amin. Kita menghasilkan berkat. Nggak ada ayatnya. Tuhan ingin jadikan kita penadah berkat. Tuhan ingin kita jadi pohon berkat. Orang-orang yang berhasil diset oleh Tuhan. Atau anak-anak Tuhan direncanakan menjadi orang-orang berhasil. Orang-orang bahagia. Di Mazmur 1 jelas orang-orang bahagia adalah orang-orang yang mempunyai atau mempunyai masa depan untuk menjadi pohon-pohon yang berbuah. Amin, saudara. Nah, karakter itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Kamu nanggung, saya yang jawab. Itu mah enaknya begitu, saudara. Ya, tanggung jawab, saudara. Nah, tanggung jawab itu penting sekali dan kita akan mendengar sama-sama, saudara. Karena melalui karakter ini, sifat ini, masa depan kita dibangun, nasib kita ditentukan. Problem terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab. Amin, saudara. Ketika saya sekolah, saudara, kebetulan dosen-dosen itu beberapa atau sebagian besar orang-orang bule, saudara. Ya. Satu hari dosen wanita saya, ya, ibu-ibu dari Amerika mengajar kami sebuah kata, yaitu accountability. Maaf, ini dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi waktu kita belajar accountability atau accountable, itu nggak ada bahasa Indonesianya, saudara. Kita kesulitan, baru kaget kita. Oh, apa ya itu barang apa? Atau binatang apa itu? Hewan apa namanya? Ya, accountable itu pertanggungjawaban. Responsible, kita tahu dalam bahasa Inggris, tanggung jawab itu responsible. Ya. Kalau saya dapat tugas di tempat ini oleh Pak Yopi untuk khotbah, maka saya memberikan respon. Saya able to respond, disebut responsibly. Saya mampu memberi jawaban, memberi tanggapan, yaitu khotbah di sini. Nah, sebetulnya setelah khotbah harusnya entah Pak Yopi atau saya saling duduk untuk minta pertanggungjawaban. Pak Yopinya saya memberi pertanggungjawaban. Nah, budaya Indonesia nggak ada. Dikasih kerjaan kabur sudah. Yang mau minta pertanggungjawaban juga kita nggak punya budaya itu. Ya, saudara. Jadi waktu kita kumpul tuh, iya kita nggak punya, kaget juga. Oh ada toh. Oh ada, kalau hidup nggak ada tanggung jawab gimana? Ya, tanggung jawabnya lepas saja. Harusnya itu, saudara. Nah, kita lihat, saudara, roda pemerintahan kita juga kurang ada accountability. Nggak ada catatan sudah sampai di mana. Ya, nggak ada laporan. Rakyat tahunya dari koran. Dari wartawan, bukan dari pemerintah, saudara. Ya, saudara. Seharusnya dari pemerintah. Karena memang bukan salahnya pemerintah sekarang. Kita nggak punya budaya. Kita nggak punya budaya mempertanggungjawabkan itu. Sampai presiden kita agak sulit minta pertanggungjawab kabinet. Penduduk panitia yang mengukur kinerja kabinet. Sungkan, nggak enak, saudara. Ya, saudara. Ini yang terjadi. Karena itu sulit buat bangsa kita untuk bisa sempurna banget. Ya, ada gap komunikasi. Karena orang nggak ngerti yang pemerintah lakukan. Karena memang nggak ada laporan, saudara. Di perusahaan yang saya pimpin, saya belum timer, saudara.
Saya punya bagian-bagian. Ya. Jadi setiap bulan mereka lapor pimpinannya. Ya. Ada yang bagian marketing ini ada sekitar 6 divisi. Setiap bulan kami minta pertanggungjawaban. Dan mereka mempertanggungjawabkan. Itu yang disebut accountability. Ya. Mari baca Alkitab saudara. Tapi sebelum itu saya ingin ajak saudara untuk membaca Yohanes 15 dulu. Ya. Yohanes 15 dulu untuk mengerti satu pengertian dulu. Ya. Karena tahun ini Tuhan ingin juga kita berbuah-buah. Karena kita berbaca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berhenti dulu sini, saudara. Ya. Jadi Tuhan ingin kalau kita menjadi muridnya, Tuhan ingin kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Amin, saudara. Dan orang yang di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita akan berbuah banyak, saudara. Nah, kata berbuah ini kerap kali diterjemahkan atau diartikan dalam sehari-hari itu dalam pengertian dunia, ya saudara. Ya, kalau orang kaya buahnya banyak, orang mobilnya banyak, wah itu berhasil, ya gitu. Orang yang istrinya banyak berhasil, oh saudara, diartikan seperti itu, saudara. Ya. Nah, saya beritahu saudara dan saudara kalau kita melihat dari sisi seperti orang dunia, saudara akan bingung, karena ada orang yang kenal Tuhan juga berhasil. Berbuah banyak, saudara. Nah, berbuah banyak di sini adalah berbuah banyak dari dasar firman Tuhan. Nanti kita akan baca. Amin, saudara. Jadi ada orang yang mungkin Kristen, punya 5 toko, dunia pegawai toko. Orang dunia nggak kenal Kristen juga tokonya 5 malah 10. Jadi apa untungnya atau apa bedanya? Atau plusnya mana, saudara? Tapi mereka tidak membangun itu dengan dasar firman Tuhan. Dan kalau kita membangun dengan dasar firman Tuhan, kita bisa menikmati rezeki berkat Tuhan. Ada orang kaya nggak sempat menikmati itu, saudara. Makan aja nggak sempat, rugi banget kan? Pegawainya lebih sempat ya. Menikmati rumah nggak sempat. Rumah di puncak dibangun bagus-bagus, sebulan sekali belum tentu. Yang jaga Pak Amin, wah anak orang desa bisa nikmati video, bisa di rumah. Ya, tapi bosnya malah puyeng mikirin terus hipoan terus begini, saudara. Ya kadang-kadang kita nggak. Tapi kalau di dalam Tuhan punya segalanya. Kelimpahan di dalam segalanya. Amin, saudara. Nah ini harus dengan firman Tuhan. Tapi sayangnya ada orang yang labelnya Kristen juga nggak berbuah. Nah ini yang Tuhan mau tahun ini berbuah. Amin. Berlipat ganda. Pelipat ganda itu di dalam Tuhan. Dan promosi juga begitu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara. Jadi kalau pohon tidak berbuah oleh Tuhan bukan disimpan atau dipindahkan ke ruang taman, ya. Taman kita kan tidak banyak pohon berbuah, pohon berbunga saja, ya. Tapi Tuhan nggak punya cara seperti itu, nggak berbuah, tidak masuk ke tempat taman hias, buang langsung. Amin, saudara. Ini yang berbahaya sekali untuk kita supaya kita mengerti. Kalau kita nggak berbuah, taruh ke taman hias, dijual di bapak-bapak yang jual taman hias, tanaman hias masih laku. Tuhan tidak laku lagi. Nah, jadi kalau orang tidak berbuah, ya, dia tidak di dalam tidak di dalam Tuhan, maka dia dibuang karena dia pasti tidak berubah. Jika kamu tinggal di dalam aku dan apa, saudara? Nah ini, saudara, kalau firman tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakmu dimuliakan. Dalam hal apa? Jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah, nah ini Tuhan bilang, ini yang disebut perkenanan, berkenan. Ya. Dengan demikian kalau saudara berbuah seperti pohon itu, Tuhan bilang, nah ini anak saya, ini baru murid saya. Ya. Kalau anak saya lakuin kehendak saya dan bagus, saya bilang, nah ini anak papa. Betul nggak, saudara? Saudara mau disebut gitu? Nah ini anak saya, murid saya. Itu artinya statement, pernyataan, aku berkenan kepada anakku. Amin. Seperti Bapak kepada Tuhan, inilah anakku, kepadanya aku. Nah inilah anak aku. Saudara, nah
Apa anak Tuhan yang berkenan? Anak Tuhan yang berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Kita harus punya satu karakter ini. Karakter tanggung jawab. Baca Alkitab saudara. Di Yohanes atau Matius 25. Ayatnya 14. Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Mungkin berangkat ke Guangzhou atau kemana itu. Beli barang di sana. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Itu. Ia memutarkan, menjalankan, menginvestasikan uang itu. Lalu beroleh laba berapa saudara? 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu, setelah ini, kasih garis bawah. Kalau perlu sampai bolong. Lalu mengadakan apa saudara? Perhitungan dengan mereka. Itu yang disebut pertanggungjawaban. Jadi sudah kasih, dijalankan uangnya, bapak tuannya pulang, memperhitungkan. Ada waktu namanya accountability. Pertanggungjawaban, saudara. Kita lihat dari Alkitab ini. Ini bicara mengenai kerajaan sorga seumpama. Jadi kerajaan sorga punya budaya pertanggungjawaban. Kalau saudara punya rasa tanggung jawab seperti ini, saudara, saya beritahu pada saudara. Saudara akan diberkati Tuhan. Ini menjadi dasar segalanya. Amin, saudara. Dan kerap kali masalah-masalah itu terjadi karena kita tidak tanggung jawab. Masalah dalam hidup kita terjadi karena 2 hal. Pertama, karena kita tidak tahu harusnya begitu. Karena Alkitab katakan, my people perish because of lack of knowledge of God. Umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah atau mengenal tentang apa yang Allah ajarkan. Amin, saudara. Nah, karena itu hari ini saya ajarkan pada saudara. Nah, kalau sudah mengerti, biasanya orang tidak bertanggung jawab, tidak melakukan, saudara. Itu yang berbahaya. Karena itu banyak masalah mulainya dari sini. Saudara, pada siang ini saya ingin share dengan saudara, perhatikan baik-baik, karena ini akan merubah hidup saudara. 5 area dalam hidup kita. Tuhan ingin kita punya accountability, pertanggungjawaban. Amin, saudara. Catat baik-baik. Yang bawa catatan catat. Yang enggak diingat-ingat. Atau kalau perlu gimana caranya, pinjam atau bagaimana, ya. Yang pertama, Tuhan ingin kita bertanggung jawab tentang atau untuk kesehatan tubuh kita. Kaget ya? Gereja kok ngomong kesehatan ini enggak keliru, Pak? Enggak keliru, benar banget, ya. Gereja jarang bicara kesehatan tubuh. Bicaranya rohana dan rohani saja. Sorgawa dan sorgawi saja. Kita masih hidup di dalam tubuh ini. Nanti Alkitab katakan itu. Amin, saudara. 1. Kedua, Tuhan ingin kita bertanggung jawab tentang waktu kita. Sehari-hari. Waktu. Menit demi menit, tahun, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi tahun demi tahun. Kedua, Tuhan ingin kita bertanggung jawab dengan uang kita. Karena banyak masalah terjadi karena uang. Uang, laki-laki, uang lah. Itu saudara. Ya. Ujung-ujungnya duit saudara. Ya. Kita akan dengar sama-sama. Ya. Uang itu bukan tidak penting, tapi bukan segalanya. Keempat, Tuhan ingin kita bertanggung jawab di bidang keluarga. Kelima, Tuhan ingin kita bertanggung jawab di pekerjaan, karier kita, jabatan kita. Apapun jabatannya, ibu rumah tangga juga tetap jabatan. Jabatan yang paling tidak enak adalah penganggur. Idle, saudara. Ya, saudara. Nah, ini 5, saudara. Jadi kalau kita bisa bertanggung jawab dari dasar itu, kita bangun hidup itu dari 5 ini, sudah dibangun ya. Kita 5 aja lah. 5 aja tadi hampir sudah tidak cukup tuh waktunya ya. Karena 5 ini bisa jadi 5 khotbah sendiri. Tapi saya akan cuplik, saudara tahu. Kalau saudara bertanggung jawab akan tubuh saudara, enak umur kita bisa seger. Paling tidak kalau kita nggak tahu umur kita berapa, tapi kita bisa menikmati hidup. Ya, apa artinya kalau kita kaya, tadi rumahnya banyak, ya. Bisnisnya banyak, tokonya banyak, jalannya begini. Nah, kan nggak sulit juga ya. Lalu waktu kita perlu isi. Ya, waktu itu penting. Ya. Berikutnya apa saudara? Uang. Wah, ini penting sekali ya. Karena masalah semua itu terjadi di sini. Tapi kalau kita bisa bertanggung jawab di 3 ini,
Bagus. Keempat apa? Keluarga. Ada orang kaya, keluarganya berantakan. Betul saudara? Ada teman saya, bisnisnya berhasil, isinya lari. Melarikan diri. Karena nggak pernah di take care. Nggak pernah diperhatikan. Lari akhirnya, ketemu pacar lama. Ya, coba itu. Ya, pacar lama akhirnya juga. Pacarnya lama juga dikecewakan oleh istrinya. Jadi ketemu lagi. Awalnya dari Facebook. Lama-lama face sama face ketemu. Lalu buk-bukan. Saudara, Facebook. Saudara. Ya. Dan terakhir apa? Karya, pekerjaan. Amin, saudara. Saya akan mulai yang pertama. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu supaya nggak ngantuk. Nah, kesehatan. Baca Alkitab saudara di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, badanmu, adalah bait Roh Kudus? Loh, bukan Roh Kudus ya? Coba lihat slide-nya. Itu apa Pak? Roh Kudus toh. Bukan Roh Kudus ya? Tubuh Anda masih penuh Roh Kudus nggak nih? Jarum, Noroyono. yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, saudara. Ayatnya nggak bilang, rohmu, hatimu adalah bait Roh Kudus. Ya, seringkali kan kita punya konotasi. Tapi apa saudara? Kenapa kita bilang begitu? Tubuh. Ya, tadi pagi saya nggak punya waktu. Baca di Roma 12. Roma 12. Ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Supaya kamu mempersembahkan uangmu, anakmu, istrimu, betul? Tubuhmu, bukan hatimu. Sebagai apa? Nah, itu lebih berharga dari perpuluhan. Ya sudah, kalau gitu nggak usah kasih perpuluhan, badan saja. Yang kudus dan yang berkenan, tahun perkenanan. Jadi kalau saudara tahun perkenanan ini mau berkenan pada Tuhan, rawat tubuhmu. Langsung ibu bilang, Tupi, kan aku udah minta uang captio buat merawat tubuhku, mandi lulur, pakai susu gajah Lampung, biar halus. Betul gitu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu sama dengan kebaktian kayak gini ibadah. Amin, saudara. Jadi kalau saudara merawat tubuh, kebaktiannya double tuh. Ibadah. Amin, saudara. Ini dahsyat loh, saudara. Coba, saudara. Ya, kita jarang ngomong ya di gereja soal ini ya, saudara. Tubuh itu penting. Ya, saya ini ngalami, saudara, 40-an itu ya. Saya sudah nggak 40 nih, kelihatan wajahnya, udah hampir 70 kan. Saya diskon udah. Hampir 60 saya. Ya. Jadi waktu 40-an tuh saya kadang pagi tuh udah letih. Berangkat kantor udah bukan capui, capkal malah. Capui itu 18, capkal 19 ya Pak ya. Waduh, kok capek mesti capkal sudah. Aduh, baru naik mobil berangkat dari rumah udah mengheningkan cipta mulai gitu. Kayak teman-teman yang di sini nih kalau nggak hati-hati. Nanti saya perlu juk-juk supaya nggak tidur. Mengheningkan cipta. Saya melek, aduh, terus mobilnya macet. Dia sebelah, ibu sebelah di mobil sebelah. Ngantuk juga. Sudah ngantuk ada rollnya sini. Karena orang-orang kantor nggak sempat dandan. Jadi ngerol dulu, biar kenceng. Sebelum sampai kantor dicopot. Ternyata ketiduran sampai depan kantor. Waduh, keluar lupa pasang copot rollnya. Masuk kantor, loh rollnya kok banyak sekali. Ini joke aja saudara. Tapi begitu sama-sama letih loh. Udah kok letih. Nggak bugar gitu loh. Ya aduh, saya pikir ini nggak beres dengan hidup saya ini. Rasanya udah remek nih, ansyong nih. Ya kalau kayak gini saudara, aduh. Lalu saya pikir-pikir ini nggak beres hidup saya. Ya, jadi kita perlu mengelola kehidupan. Saudara, bagaimana hidup yang sehat? Makanlah seperti yang Alkitab anjurkan. Saudara. Ya, di Alkitab tuh makan sayur, buah. Itu sangat dianjurkan. Amin, saudara. Saudara, usahakan makan buah. Jangan durian, salaknya, sekulit-kulitnya. Saudara, repot nanti. Makanlah buah dan sayur sementah mungkin. Jangan salak direbus. Lalu saudara mungkin makan kulitnya, saudara merontok semua. Ya. Makanlah sayur sementah mungkin.
lebih bagus. Saya sekarang banyak pestisida ya. Kalau ada uang lebih, beli yang organik. Ya. Isi saya ini kesaksian. Udah masuk, bukan pensiun dini, menopause dini. Ya, ini nggak ada karena di luar kota. Biasanya ikut juga. Saudara, ya. Nah, waktu masuk menopause itu jantungnya tuh berdebar-debar. Kalau nggak berdebar mati kan ya. Maksudnya tuh lebih panas kemudian ya flash gitu. Flashing dikatakan tuh dari keringat dingin keluar, tidurnya nggak nyenyak, nggak bisa tidur malam bahkan. Waduh saya udah bingung ini, ya. Masa dikasih Valium kan nggak lucu. Di khotbahnya jangan minum obat bius, malah dia minta dibius, kan nggak lucu. Tuain nggak sembuh gitu bolak-balik. Lalu saya bilang saya berdoa, udahlah kamu cek aja barangkali, cek nggak ada apa-apanya, jantungnya bagus semua. Akhirnya saya ingin konsultasi dengan dokter gizi, ya. Dan banyak dokter-dokter Kristen yang mengerti gizi, ya. Kali-kali bisa diundang ke sini biar khotbah. Ya, saya ada seorang teman dokter Faidon itu khusus anak Tuhan yang upas ini. Ya. Dia menjadi dokternya atlet-atlet yang SEA Games dan sebagainya itu. Nah, saudara, lalu di situ kita mulai belajar. Ya. Jadi isi saya mulai makannya diatur. Kesehatan itu dimulai dari pola makan. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi diajar makan sementah-mentah. Makanlah seperti kambing. Jangan makan kambing. Kalau mau lebih sehat. Jadi kita makan sayur. Sayurnya itu selada. Itu paling bagus. Segala Indonesia banyak macam-macam selada. Ya. Enggak lettuce saja. Selada, timun, tomat. Waduh. Ya, kalau pagi ditambah buah apel. Separuh minimum. Kalau nggak ada apel, pir. Bunga pir becak. Sakit perutnya. Buah pir. Ya. Separuh. Nah, gitu. Minimum, saudara. Ya. Tadi pagi saya juga makan apel juga. Nah, saudara, apa yang terjadi? 2-3 hari, isi saya tidurnya enak. Saya juga ikut itu. Wah, seger. Nggak ngantuk kan, Pak. Dan maaf ngomong, minta maaf. Ini sayanya belum makan sih ya. Buang airnya besar itu, kayak jeblekan toilet. Pencet, cepat, saudara. Dan sekaligus. Nggak diinstal, nggak dicicil gitu. Bus langsung begitu, saudara. Ya. Maaf ngomong, minta maaf lagi. Tapi ini untuk bukti ada cara lihatnya. Dan mengambang kotorannya. Itu artinya banyak seratnya bagus. Jadi kalau tenggelam banyak lemaknya. Saudara. Itu cirinya gitu aja. Dan 2 minggu makan seperti itu. Disertai olahraga. Berat badannya dengan sendirinya turun 8 kilo. Wah, apa enggak alhamdulillah puji Tuhan itu, saudara. Dulu kan pakai minta suntik, minta apa, saudara. Ya, itu saudara otomatis. Dan sehat. Kita langsung bugar, disertai olahraga. Saudara penting makan seperti itu. Ya. Ada kesaksian seorang ibu berkulit hitam di Amerika ya. 76 atau 78. Suaminya 67 atau berapa, saudara? Lebih muda. Suaminya kayak kakek tua. Ya. Dia seperti orang 40. Karena dia makan sayuran yang mentah itu. Ya. Sejak umur 50-an. Belum terlambat nih yang masih 40-an. Ya, saudara. Aduh, saya lihat fotonya luar biasa dikirim saya. Dari, kalau nggak salah websitenya Anthony Robbins, dia kirim saya itu di email saya. Kemudian di mana? Di majalah Indonesia sudah diterbitkan tuh gambarnya ada. Makan itu, saudara. Jadi kalau kita makan itu, saudara, kita akan lebih sehat. Ya. Sudah lihat perut saya? Buncit enggak? Nah, ini buah-buah roh. Buah-buah makan itu, saudara ya. Olahraga setiap pagi. Ya, penting olahraga. Saya putar jalan tuh. Di apartemen saya kalau saya putar sekali 750. Kalau 3 kali ya 2 kilo lebih ya Pak ya. Seberapa? Lumayan sudah. Keringatnya udah keluar. Disertai karena selingan berenang. Ya kalau tua kan nggak bisa lari kenceng-kenceng juga, saudara. Tapi saya tetap lari juga, saudara. Ya, larinya yang kenceng, ya bukan kecil-kecil aja, saudara. Dan high intensity exercise itu workout itu bagus ya. High intensity itu artinya lari sekenceng-kencengnya atau genjot sepeda sekenceng-kencengnya, entah sepeda jalan atau enggak jalan, 40 detik. Kenceng sekali sampai enggak pas berhenti. Yang jantungan jangan dulu. Ya, itu gitu. Nanti takutnya ada apa-apa komplain sama saya repot sudah. Sudah terlambat komplainnya di surga nanti gitu. Warganya pada protes nanti. Ya, jadi itu bagus sekali karena jantung kita terpompa, saudara. Ya. Makan protein tetap, ya. Kurangi karbohidrat. Yang bikin ngantuk tuh nasi, saudara. Jadi kalau mau datang khotbah gini jangan banyak makan nasi, saudara. Nanti mengiringkan cita mulai, saudara. Ya. Diselidiki di bank-bank di Indonesia atau di kantor-kantor, setelah makan siang, para karyawan menghendingkan cipta mulai.
Istilah lagu gugur bunga, saudara. Jadi itu saya dengar BCA sampai panggil dokter, saya tidak tahu di BCA cabang mana. Untuk itu, ini dokternya cerita pada saya, kami dipanggil. Karena pada mendingkan cipta itu. Ada lagu kesedihan, setengah tiang terus setelah jam 2, saudara. Supaya bugar, saudara. Ya. Dan ini penting, saudara. Bayangin, saudara, kita minta diberkati Tuhan. Tuhan kalau lihat gini, ini orang nggak jaga kesehatan, nggak tanggung jawab nih. Minggu depan mau mati, ngapain gua berkati kayak gitu. Betul nggak, saudara? Tahun depan juga mau meninggal, ngapain, saudara? Ya, Tuhan sia-sia berkatnya. Tuhan kasih yang orangnya mau tanggung jawab untuk kesehatan. Sama enggak kira-kira pikiran kita dengan Tuhan? Iya dong, kita nggak mau ada sia-sia begitu, saudara. Tambahan pula, apakah saudara nggak ingin menyertai keluarga saudara? Agak lebih lama sedikit itu loh, atau banyak, nggak apa-apa. Ya saudara, ini penting, jaga kesehatan. Ya. Makan protein penting. Ya. Daging juga tetap perlu, meskipun porsinya tidak banyak. Ya. Ikan, jangan makan ikan-ikanan, makan ikan beneran. Ya, ikan boleh ikan laut, itu bagus. Ya. Ya, tapi yang banyak kolesterolnya saya nggak sebut, yang berkaki 4 itu hati-hati juga ya, saudara. Beef juga kalau mungkin nggak ada fatnya juga boleh, ya nggak ada lemaknya gitu. Ya. Kemudian ayam, ayam agak netral juga ya. Ayam usahakan makan ayam dadanya, karena lemaknya 10% maksimum. Kalau paha 30-40%. Jadi kalau saudara bilang, ayam atau dada bu? Ayam banyak paha semua ya, usahakan dada. Ya. Saya kalau siang tuh, kalau kepepet nggak makan nasi. Ya nggak kepepet ini. 2 dada ayam, minum air putih, sudah lumayan. Ya. Kenyangnya sampai sore, tapi nggak ngantuk. Seger banget. Amin, saudara. Oh luar biasa sekali. Ya. Karbohidrat nasi tetap dikurangi, sedikit kurangi. Ya saudara, kalau saudara mau makan ubi manis lebih bagus daripada ubi tidak manis. Karena kadar gulanya lebih dikit, Pak. Ya. Kalau pisang kepok. Lebih bagus juga. Ya. Usahakan jangan makan atau minum teh pada waktu makan ada banyak jakponya atau nutrisinya. Sudah makan tomat itu lalu makan teh, minum teh. Karena teh itu katanya menghilangkan lemak. Bener. Saking kencengnya itu nutrisi, vitamin-vitamin hilang semua, saudara. Karena itu kalau kita minum obat Chinese, minum teh, hilang khasiatnya. Tanya sinsainya kan gitu kan, saudara. Ya. Jadi kita boleh nggak minum teh? Boleh. 1-2 jam setelah makan. Karena itu zaman dulu ada yang disebut tea time. Waktu upacara minum teh, yaitu sebetulnya. Nah, cuma karena kita makannya sembarangan, banyak kolesterolnya, antem aja teh. Kata pabrik teh supaya laku. Betul enggak? Ya. Tapi nutrisinya hilang. Nah pabrik nutrisi enggak ngomong. Karena yang bikin adalah vitamin-vitamin. Enggak apa-apa. Kalau kurang vitamin, minum aja vitamin nutrisi. Enggak bisa, saudara. Yang seger-seger di tomat, enggak bisa diganti dengan pil. Ya. Tomat itu banyak tomat sering nangis kalau bisa nangis. Dia waktu dicipta Tuhan bilang, saya mau jadi apa Tuhan? Tomat. Fungsinya, wah antioksidan bagus, seger. Aduh, puji Tuhan. Dia nunggu-nunggu itu. Maka encik-encik mangga 2, GPI mangga 2 beli di puncak misalnya. Sampai rumah, yang tolong direbus. Hilang nangis tomatnya. Aduh Tuhan, berapa puluh orang terlibat sampai aku jadi seger seperti ini. Langsung dibakar, direbus. Hilang semua, saudara. Saudara, coba kalau saudara makan. Saudara, kalau saudara makan selada, kita kalau boleh selada ada dressingnya kan. Nah kadang-kadang dressing kan kita ada apa? Thousand Island. Rasanya juga kayak thousand gitu ya. Ribuan gitu. Terus ini yang Italian. Ya. Kita punya dressing namanya sambal. Nah betul enggak? Jadi saya nggak mau dressing itu sambal aja. Kasih terasi ada yang oyek ya. Yang itu waduh enak sekali. Bukan iwak peyek ini oyek. Sudah iwak peyek gini-gini itu lain. Ini lain saudara. Ya, saudara ketawa semua nih, betul lihat. Ya, saudara. Jadi itu luar biasa. Kita makan kalau makan sambal kan langsung itu gitu, saudara. Banyaknya. Ya, secukupnya karbohidrat kita masih perlu. Telur juga bagus, ya. Telur. Saya tetap makan seringkali dengan kuningnya. Karena kolesterol masih diperlukan untuk otak. Ronald Reagan meninggal karena kurang kolesterol. Jadi otaknya cepat itu, Pak. Namanya itu penyakit yang cepat tua, yang linglung gitu. Ya.
Nah itu kira-kira itu. Saya tidak tahu namanya itu. Ya, saudara. Nah, jadi kolesterol itu tidak bagus sebenarnya. Ya. Jika terjadinya itu karena gorengan. Gorengan yang bikin kolesterol itu kerak, plak, klok di dalam arteri. Ya, tapi kalau karena itu gampangnya apa? Ya udah kolesterol jangan banyak-banyak, pasti nggak ada plaknya. Tapi kolesterol masih perlu, saudara. Ya, asal nggak di atas nggak sampai 300. Sebenarnya begitu. Tapi kalau saudara makan gorengan, saudara punya bakat untuk tersumbat. Gitu. Karena kalau perlu telur lebih baik rebus. Kalau mau tumis pakai air aja, nggak usah. Nah, minyak apa yang bagus, saudara? Minyak kelapa. Minyak zaitun bagus, tapi kalau dibakar zaitunnya jadi itu kolesterol yang begitu, ya itu yang bisa bikin klok itu kerak. Tapi kalau saudara dengan minyak kelapa mending. Cuma minyak kelapa jangan dipanasin dengan panas sekali, apinya jangan terlalu panas. Kalau panas sekali, saudara sampai di atas 40 derajat, mirip seperti itu ya. Itu kira-kira berapa nasihat. Saya nggak akan cerita terus, saudara, karena ini nanti bisa saya bukan dokter juga, tapi saya ingin beri pada saudara makanlah sesehat mungkin, ya. Usahakan makan dengan raw food. Raw food itu sementah mungkin yang saudara bisa lakukan. Amin, saudara. Nanti coba rasakan satu minggu, akan beda rasanya. Lebih bugar, lebih segar, ya, dan enak. Nggak cepat tua juga. Ya, saya udah hampir 70 loh, kelihatan tua enggak? Enggak juga, saudara. Ya. Nah, tapi setelah saya bertobat di bidang kesehatan ini, saudara, badan lebih enak, saudara. Lebih bugar, otak lebih cemerlang. Saya nangani banyak proyek, tapi masih segar sudah. Amin, saudara. Saudara jaga tubuh saudara baik-baik. Karena Tuhan masih mau berkata, kalau engkau bertanggung jawab atas tubuhmu, engkau tidak bikin masalah dengan keluarga dan tubuhmu sendiri. Karena kesehatan dimulai dari cara kita merawat tubuh. Take care dengan kita. Amin, saudara. Yang ngerti boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kedua, yang perlu kita tanggung jawabi adalah waktu. Baca Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, the days of evil, dikatakan gitu ya. Di dalam bahasa Inggris itu tidak pergunakan. Tidak dikatakan use your time, spend your time, take your time, enggak. Dalam bahasa Inggris disebut redeeming your time. Tebus waktumu. Kata tebus, jangan ingat pegadaian. Itu utang aja. Dalam bahasa aslinya itu exagorazo. Exagorazo is artinya apa? Buy what you can buy, ya, with what you have. Jadi belilah apa yang kamu dapat beli dan bisa bayar. Penting banget. Waktu itu penting sekali, saudara. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Ini tadi saya ngomong tuh, balik lagi nggak bisa. Nggak bisa balik, jalan terus, saudara. Betul nggak? Nggak bisa balik. Kalau Anda salah merencanakan hidup, Anda nggak bisa balik. Tuhan mundur 10 tahun lagi nggak bisa. Kalau Anda salah merencanakan pensiun Anda, atau udah guru 70 tahun, Anda nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Betul nggak, saudara? So itu yang muda-muda rencanakan mulai hari ini. Dimulai dari waktumu. Yang sudah tua, masih bisa diubah sedikit. Tidak bisa banyak, saudara. Amin, saudara. Waktu. Dan waktu untuk semua orang, pinter, bodoh, kaya, miskin, laki, perempuan, termasuk banci-bancinya. Jatahnya sama. Berapa, saudara? 24 jam. Pak SBY itu kalau bisa mau beli waktunya gelandangan. Dia kekurangan waktu. Lihat tuh, ngantong semua. Ini. Dia kerja keras, saudara, untuk negara. Baik orangnya. 24 jam dia, aduh, ada orang nganggur di desa. Gue beli waktunya nggak bisa. Saya juga mau beli nih. Kalau ada yang jual waktu, tapi nggak boleh dan nggak bisa oleh Tuhan. 24 jam. Dan lebih parah lagi, Anda nggak tahu kapan kita game overnya. Betul nggak? Kalau semua orang tahu, kalau semua orang matinya pasti 75 tahun. Wah, saya sudah bisa ancang-ancang. Nggak tahu, mungkin cuma 5 tahun lagi. Kita nggak tahu. Karena itu perhatikan baik. Hati-hati dengan waktumu. Dan dikatakan di Efesus, redeeming your time. Tebus. Karena kita sudah banyak salah dengan waktu kita.
Waktu kita berapa saudara tadi? 24 jam. Nggak bisa ditambah. Diskon nggak ada, tambahan nggak ada, saudara. Yang ada adalah bisa diisi. Ya. Kita pakai sepertiga hidup kita waktu 24 jam untuk apa saudara? Tidur. Kan itu istri saya bilang, beli kasur yang paling enak. Karena sepertiga hidup kita di tempat tidur. Wah langsung saya belanja. Dasar dia mau belanja kasih alasan itu aja. Ya, jadi cari yang enak. Pas diskon ada. Saya bilang, coba kamu jatuh dulu. Saya langsung, enak juga. Miring. Oh, sampai dilihatin orang banyak. Saya nggak malu-malu juga. Sudah. Karena kalau udah pulang kan bisa balik lagi. Dan bakalnya, sepertiga hidup kita di depan di situ. Saudara. Jadi akhirnya kita beli. Wah enak. Yang ngalahin itu cuma hotel di Eropa. Kemarin saya dari Eropa 2 bulan lalu. Wah itu memang enak banget. Istri saya bilang, kalau bisa ini. Ya, karena bantalnya dari apa itu bulu angsa betul-betul. Kalau sini angsa-angsaan gitu ya. Karena angsa beneran. Wah waktu bertumpuk-tumpuk tapi les. Waduh luar biasa sekali. Sampai lupa utang-utang. Nggak punya utang. Ya saudara. Nah sepertiga hidup kita. Saya masih punya 16 jam. Bekerja berapa, saudara? Hampir 8 jam. Kerap kali lebih kan? Ya. Tapi kalau dihitung di toko, dari kantor kan, ngobrol sana, ngobrol sininya itu kan dipotong-potongnya benar-benar kerja kira-kira 4 jam. Lainnya itu basah dan basi. Saudara. Betul, saudara? Ya. Anggap basah dan basinya 8 jam. Tuh, dengan basah basi bisa 10 jam. Masih punya waktu 8 jam. Betul nggak? Itu saya hitung sendiri. Nah, 8 jam yang sisa, masa saya nggak mandi? Nggak sikat gigi. Masa mandi sambil kerja kan nggak mungkin, saudara. Ya, kecuali orang yang latih berenang ya bisa begitu. Ya, jadi saya mesti mandi, sikat gigi, pijet refleksi, rutin itu, saudara. Ya, terus kemudian apa, saudara? Olahraga, nyiapin khotbah, ya, nelpon anak, ya, kadang entah Skype atau apa, nganter istri, ya. Kalau udah diantar supir terus bisa berbahaya ntar. Saya nggak mau kalah sama supir saya gitu. Nggak pakai supir, enggak, aku sendiri berdua. Supaya kalau merayu-rayu kamu nggak ada yang denger gitu. Nah, dia senangnya luar biasa. Aduh bisanya gitu loh. Gombalnya, tapi senang digombal cewek-cewek gitu. Ya, ngomongnya gombal, tapi senang juga. Tapi senang juga, ya sih gitu. Aduh, memang aneh itu makhluk ini saudara. Yang wanita itu senang disayang. Ya. Kalau pria senang dihargai. Saya bilang, kamu kok nggak pernah muji saya? Wah kamu tuh nggak baik loh, kurang rendah hati. Enggak, aku kan seperti bapak di Solka senang dipuji. Ngamuk isi saya. Alasan aja. Saudara, itu yang terjadi. Ya, jadi waktu tinggal untuk itu 4 jam. Saya masih punya waktu berapa? 4 jam. Tapi ini sudah terampok. Nonton TV, browsing, internet. Yang enggak gitu ya. Lalu saya pikir, ini saya udah pensiun ini. Dan mau pensiun nggak boleh oleh kantor. Pemegang saham bilang, terus aja Pak. Sampai kapan Pak, Bu? Untung jawabnya tidak bilang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali loh. Saya repot sekali. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Waduh, saya pikir sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kedua pemberkatan aja begitu. Di awang-awang itu ketemunya lebih parah lagi. Ya. Jadi saya kembali apa? Tapi ada waktu. Mereka yang tahu kapan saya bisa berhenti. Atau kalau saya nggak pengen lagi. Nah, lalu saya pikir, kalau saya pensiun saya ngapain? Saya ingin lebih berguna untuk bangsa, negara, keluarga, dan Tuhan. Amin. Karena itu harus jaga kesehatan. Waktu baik-baik. Lalu saya mesti ngapain? Satu hari, saudara. Di akhir tahun saya cuti, saya merenungkan. Nggak ada tamu, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Renung, berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat, aku mau meredesain hidup saya. Harus dirancang blueprintnya dulu. Lalu hitung waktunya. 4 jam sisa. Kamu harus sisain waktu 4 jam. Sebisa-bisanya. Itu pun sudah terampok istri, ngajak ini, ada keluarga datang. Kadang kecuri-curi juga itu 4 jam. Tapi tetap harus punya. Kalau 4 jam itu saya kumpulin, sampai saya nanti usia 75, nggak minta mati 75, andai kata aja untuk hitungan. Ternyata 4 jam sisa sampai 75, hanya 30,9% dari seluruh hidup saya. Dari lahir sampai 75. So, count your time. Hitung waktumu. Baik-baik. Masih sisa berapa? Untuk apa? Lalu saya pikir 4 jam untuk apa?
Karena Alkitab itu masih banyak hal yang perlu dikupas. Betul, saudara? Dengan roh pewahyuan. Dan bisa dibagikan hal-hal seperti ini. Amin, saudara? Nah, saudara, lalu saya mulai mikir, wah, ini indah sekali hidup ini. Ya, dan saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Karena itu saya mulai merencanakan itu saya baik-baik untuk ke depan. Punya agenda, punya jurnal, semua cuma ditata sekali. Saudara, saya baru sadar, kenapa nggak dulu-dulu ya Tuhan? Saudara, ini yang Tuhan mau berkenan. Benahi hidupmu. Atur hidupmu baik-baik. Istilah benahi hidupmu. Jangan-jangan Anda sudah nggak karuan hidupnya. Waktunya diumbar aja. Semaunya nggak tahu harus bagaimana. Either you control your life or somebody else control your life. Betul enggak? Kita ini diatur atau kita yang diatur atau mengatur, saudara? Betul enggak? Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa under control hidup kita. Kalau Anda sudah bangun pagi, ditelepon orang, tolong dong, ini dan itu. Lama-lama kita sendiri sampai nggak ngerti kita mau kemana arahnya. Saya beritahu, hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dengan darahnya untuk kita. Supaya kita punya virtue. Virtue itu karakter tanggung jawab di bidang waktu. Hitung waktu baik-baik. Mau diisi baik-baik? Ambil waktu 1-2 hari. Tidak ada handphone, tidak ada TV. Ya. Kalau perlu suami istri, ngerenung. Saya dengan istri lah, kita mau ngapain? Ya kita rancang baik-baik. Kita hitung semua. Kalau Tuhan nanti mau apa. Saudara, jadi hidup ada arahnya. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Oke. Ketiga, fulus, uang. Ya, saudara, uang. Kita harus bertanggung jawab dengan uang kita. Ya. Masalah jemaat 80% itu menurut riset dari uang banyak kan. Ya, kalau saudara, saya pikir itu untuk gereja yang jemaatnya menengah ke bawah. Satu hari saya tidak khotbah, cuti. Saya ke gereja yang Jalan Sudirman, yang katanya konglomerat itu loh. Saya ke sana aja. Hamba tuanya juga teman saya duduk situ. Lalu ada seorang tamu pengkhotbah. Waktu khotbah bilang, aneh ya. Biasanya altar call setelah khotbah, tapi pagi ini saya ingin sebelum khotbah saya mau altar call. Tutup mata semua jemaat. Saya kan bukan jemaat, saya boleh ngintip. Ya. Jemaat tutup. Saya bukan jemaat tamu. Tidak dosa juga. Salahnya yang ngomong itu. Kalau semua orang saya tutup gitu. Tutup. Saya enggak. Dengan sipit-sipit saya gini lihat bisa. Mata satu lebih perhatian. Ngintip lebih perhatian daripada dua. Betul. Lalu yang tutup mata semua. Siapa yang punya masalah keuangan, angkat tangan dan berdiri. Ngintip saya. Dengan mata sipitnya melong-melong gini. 60% berdiri. Itu mobilnya Jaguar, Alphard. Bukan Volvo-nya bis kota loh, saudara. Aduh, kaget saya. Ini bukan orang kaya-kaya. Saya lihat dia bajunya bagus, parfumnya wangi. Kalau di Bekasi kebaktian 3 kali itu minggu kebaktian pertama tuh sedang-sedang. Kedua agak tengik, saudara. Apek. Kebaktian keempat super apek, saudara. Kalau di Bekasi sana, saya pernah dulu tukang-tukang gitu. Ini orang kaya, ternyata banyak masalah di keuangan. Nah, keuangan, masalah keuangan. Saya bisa khotbah berseri-seri, atau saudara bisa dengar pengkhotbah berseri-seri. Saudara, ini jarang dikupas di gereja. Keuangan itu ada 2 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah cara cari uang. Tidak ada khotbahnya di sini. Ya, tapi pencari uang itu ada ajaran-ajarannya. Macam-macam lah. Bisa dari tukang copet yang Tuhan tidak mau, garong, ya, yang masih ditahan KPK dan sebagainya. Ada yang baik-baik juga. Ya. Cara cari uang, how you earn your money. Kedua adalah how you manage your money. Ya, bagaimana Anda mengelola keuangan Anda. Nah, ini yang penting. Jadi poinnya itu bukan carinya saja, tapi memanagenya. Ada teman saya, masih agak family, miskin sampai kaya. Artinya hartanya kelihatan banyak. Ya, S-kelasnya aja, Mercedesnya ada beberapa. Saudara. Hari ini bangkrut sudah mengalami kesulitan. Tuhan tidak mau kita tuh begitu jatuh bangun. Ya, saya pernah bangkrut 3 kali loh. Ya, sama kita lulusan sekolah minggu padahal. Ya kan? Tapi nggak pernah diajarin keuangan. Saya sampai kebentur-bentur sejak itu setelah saya kesaksian diundang bicara keuangan di mana-mana. Di neraka belum diundang sih, baru di bumi aja sudah. Di surga nggak perlu lagi. Aduh saudara, ini masalah manage. Ya. Bill Gothard, seorang pengajar, saya nggak tahu sudah meninggal belum. Katanya belum meninggal. Bill Gothard itu bagus sekali. Dia menjaga kesehatan, dia menjaga
pengajar, dia mengatakan begini. My money is a trust from God. Uangku adalah kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan, padaku. That must be earned, yang harus dicari and managed, dikelola by scriptural principle, dengan prinsip-prinsip Alkitab. Amin, saudara. Kalau firmanku di dalam engkau, minta apa saja. Amin, saudara. Nah, ngatur keuangan itu penting. Saudara, jangan banyak belanja barang-barang yang mudah nyusut nilainya. Handphone, ini beli satu aja. TV, elektronik. Ya. Teman saya tadi saya cerita, handphonenya 4. Nyetir mobil sama saya. Masuk tol nyala semua. Mau bayar tol bingung nggak? Kring. Tukang tolnya cepet Pak. Kring. Saya bilang, gila kamu ini. Di surga nggak ada gini, mati aja kamu lah. Saya bilang gitu. Hari ini teman dekat jadi bisa guyon. Coba saudara, ya. Elektronik. Saya masuk di jalan tikus dekat kantor saya. Saudara. Itu ada warung jelek. Saudara. TV-nya 2. Itu sore-sore saya lihat TV-nya 2. Nonton gitu. Satu bola, satu sinetron gini. Saya dalam hati bilang, udah kere nggak tahu diri, saudara. Orang yang beli mau beli, benar. Bolanya terus gini. Kalau kaya 12 muter gini, saudara. Puyang, saudara. Ini baru sekali saudara mau puyang, saudara. Aduh, berapa TV di rumah Anda? Di kamar jangan ada TV. Nggak bisa tidur nanti. Ya, saudara. TV itu perampok. Saya nggak anti TV. Tapi nggak ngerti berapa jam kita dirampok sama TV itu waktunya. Amin, saudara. Nah, TV-nya itu nyusut, saudara. Kalau saudara beli. Karena itu saudara perlu mengatur belanja, saudara. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan mudah tergoda iklan. Ibu-ibu kalau mau belanja habis gajian, masih nyusun daftar. Pertama, kecap. Kedua, beras. Bukan berak, beras. Keempat, my atau me. Me saya. Langsung masuk diisi. Masuk ke mall. Masuk. Ibu, ini ada lipstik bagus loh. Bisa kelap-kelip loh warnanya. Wah, ibunya beli. Ini alis palsu. Bisa goyang-goyang gitu. Bulu mata goyang-goyang gitu. Yang goyang alisnya maksudnya bukan. Ibu beli alis ini sampai rumah. Kecapnya lupa, berasnya lupa. Itu kan kita lakukan. Ya enggak dibeliin gitu loh, saudara. Semua barang yang mudah nyusut kalau udah sampai di rumah, nilainya turun. Hitung di rumahmu banyak barang mudah nyusut, enggak, saudara? Ya, kan itu perlu hemat, saudara. Ya. Termasuk mobil. Ya. Kita kalau mau naik Mercedes, bis kota Mercedes, ada supirnya pakai jas lagi itu, Transjakarta. Ya, saudara. Aduh, saudara, kita perlu hemat baik-baik. Amin, saudara. Saya ingin saksi, saudara. Saya di rumah ada 2 mobil. Satu Mercedes, dipinjamin kantor. Ya 4-3 tahun diganti. Ya, saya nggak minta juga diganti. Enak dipinjamin, punya karunya menikmati. Diserempet masa bodoh bukan punya. Mulai berambal ban parkir dibayar di kantor. Kecuali hari Minggu bayar sendiri. Ya, kalau punya sendiri kan tambah tegang toh. Belum nabrak sudah gini terus. Ya tadi, doesn't matter terus ya lagunya kan. Karena miris. Apalagi ditulis, masih kredit mas, udah tambah ngeri lagi tuh. Ya kan. Nah di rumah ada mobil, 2001. Bagus, masih bersih. Istri saya udah 2001 belinya sampai sekarang. Kalau dia ke fitness, teman-temannya melecehkan dia. Bu, tante, Ci, orangnya cantik, mobilnya jadul. Tidak berubah seperti Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tidak berubah. Itu. Bisa langsung sedih. Aku diejek loh. Ganti dong. Berapa kalau ganti sekarang gitu. Kalau ditolak kan marah gitu. Ya kamu minta mobil apa? Mau lihat iklan, biarin aja. Ntar saya potong sebentar lagi. Kalau dia bilang, ya kalau ini kita tambah 100-an lebih. Lebihnya banyak banget, 100-an lebih, 300 ternyata. Udah, ya udah hitung ya segini ya. Nah ini aku udah uangnya udah. Tapi baca ayatnya dulu. Mari baca ayatnya. Udah baca. Amsal 21 ayat 20. Baca sekarang. Amsal 20 ayat. Amsal 21 ayat 20. Siang ini kalau nggak banyak juk pada ngantuk ini.
Nah, kita belut cuk-cuk. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang. Coba di rumahmu banyak harta yang indah enggak? Oh iya Pak, tas Gucci, LV Sukasi ada tasnya. LV maksudnya. Versace itu ada. Hermes penyakit Hermes itu. Tetapi orang bebal memboroskannya, saudara. Coba di rumah saudara banyak yang indah enggak? Yang disebut indah itu bukan merek, saudara. Dalam bahasa aslinya, praises, treasures. Dalam Amsal, Solemat zaman Amsal. Nah, di dalam zamannya Amsal waktu nulis ini, praises, treasures itu emas, perak. Bukan emas di Jawa Tengah, itu Mas Jono, Mas Slamet, saudara. Emas, perak, platino. Ya, minyak. Ya, kita kan tidak boleh beli minyak, tuh. Betul, saudara. Ya. Dan sekarang bisa ditambah. Properti, tanah dan rumah. Itu nggak mudah nyusut. Karena itu, istri saya baca ini. Maksudnya, saya khotbah dulu. Jadi, kamu menurut firman Allah atau nasihat orang fasik? Ya firman Allah, pasti. Kalau enggak saya cerai kan. Tapi kan tidak boleh diceraikan. Tadi dia takut juga, ya udah firman Allah. Setelah firman Allah cocok, saudara. Jadi 100 juta lebihnya diapain ini? Ya beli barang yang indah. Tas LV Sukasi? Oh enggak. Beli emas. Kita kecil ini. 100 juta waktu itu bisa jadi 5 ons. Karena 1 ons 20 juta. Masukin. Buat kamu simpan. Sekarang emas berapa harganya? Jadi 50 juta ya 1 on. Berapa kali? Dari 20 juta ke 5. Ya, naik. Saudara. Itu ada yang 10 juta loh. Nah, ketika dikumpulkan, ada orang butuh uang, kepepet utang, karena konsumtif. Beli barang elektronik. Ini saya khotbah begini ya, saudara. Di salah satu diaken di tempat lain bilang, Pak, jangan bilang nggak boleh beli alat elektronik. Saya buka toko elektronik, nanti nggak laku. Saya bilang, udah saya takut sih. Yang goblok-goblok di luar gedung ini masih banyak kok. Ini untuk yang bijak-bijak saja. Ya, saudara. Jadi kita ada orang ini perlu uang karena mau jual apartemennya. Akhirnya tawar-tawar 285. Saya masih tawar lagi 280 dikasih. Udah sengsara saya petak sekali saudara. 280 beli jebret. Renovasi segala-segala saudara. Apa yang terjadi saudara? Disewa orang 80 juta setahun. Kalau tadi beli mobil, dan hari ini apartemen yang cuma 200-an itu, sudah berharga 750 juta. Saya bilang, apa katanya? Waktu itu kalau engkau menurut nasihat orang fasik, hari ini engkau nggak punya uang 750 juta, naik. Lalu bilang, waduh puji Tuhan. Satu hari kita makan sama teman-teman fitness, saya ada di situ. Saya sharing ini, nggak nyindir loh. Sharing aja. Skakmat, checkmate, kena sendiri dia. Saya bilang, hargai semua uang yang Tuhan berikan sama kamu. Kalau engkau mau berlipat ganda, harus dipercaya untuk urusan kecil dulu. Betul saudara? Ini enggak Kristen, saya enggak peduli cerita itu. Tapi firman Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai orang enggak Kristen lakukan firman Tuhan. Terus orang Kristen malah enggak. Rugi kan saudara? Saya beritahu pada saudara, penting ngatur uang. Amin, saudara. Nah, di dalam hidup manusia, itu ada fase-fase menurut saya. Fase yang pertama sejak kita lahir, sampai kita bisa bekerja, itu namanya fase miskin atau minus. Bahasa Koreanya fase kiri. Kiri, orang Jepang gitu. Ya. Jadi kita dibantu papa kita, mama kita, koko kita gitu. Betul nggak? Kita nggak bisa apa-apa. Minta duit aja kan gitu, minus terus. Sampai contoh saya kerja. Ya, untung saya kerja itu cukup untuk makan saya. Ya. Anak saya ini kerja di Singapura belum cukup. Karena dia sekolah dan magang. Gajinya orang magang nggak segede full karena masih sekolah. Tapi nanti Juni dia full. Nah, saya bilang, Juni lihat. Kamu mau bayar apa? Lihat gajinya. Kalau bisa kos, makan, udah papa bebas. Ya. Dia udah, tapi pulang pergi Jakartanya masih minta. Kalau beli yang aneh-aneh minta juga. Sudah. Ya minus juga. Yang repot, udah anaknya 10 masih minta orang tua. Saudara. Iya atau iya? Ya, hidup di rumah mertua permai indah, perkasa. Ya gitu saudara. Saudara, ini yang terjadi. Nah, waktu saya berumah tangga, ya,
Saya waktu belum menikah, saya udah bisa plus. Puji Tuhan, gaji pertama saya itu cukup. Lebih. Saya bahkan bisa kirim mama papa. Biarpun nggak minta, kalau saya pengusaha, tapi saya ingin memberi. Ya, sudah. Nah, itu yang terjadi. Ya. Tapi saya nggak punya harta. Jadi impas. Pas-pasan aja lah. Nabungnya juga taruh uang gitu. Malah saya pikir, saya kok nggak punya harta ya. Malah saya beli emas, zaman kuno kan gitu. Jadi saya mulai nabung. Ya, lalu menikah. Keburu menikah, saudara. Ya. Lalu kita mulai nyicil rumah. Kepaksa. Saudara. Lalu kontrak terus kan nggak baik. Punya rumah. Tapi kan minus lagi, nyicil lagi. Sampai akhirnya rumah itu plus punya kita. Ya. Tapi kan rumah itu tidak produktif. Karena saya tempatin. Dengan kejadian yang tadi, yang mobil jadi rumah, dan dengan perencanaan keuangan saya, hari ini kita punya beberapa rumah, yang tiap tahun ada orang bayar sewa. Nah, itulah fase setelah plus, tapi belum pasif income, masih kerja, sekarang pasif income. Ini yang Tuhan mau, di pasif income, financial freedom, kalau Anda nggak bekerja, uang bekerja untuk Anda. Itu harus direncanakan dari awal. Maaf yang sudah terlanjur tua. Slate. Amin, saudara. Saya beritahu itu yang terjadi. Karena itu hargai waktumu, uangmu, planning baik-baik. Sampai di sana, Anda di mana sekarang? Di minus kiri terus. Udah 60 tahun minus terus. Parah ini, saudara. Tuhannya di mana? Tuhan ada di tempat kamu. Tapi engkau tidak mengerti. My people perish because of lack of knowledge. Tapi hari ini saudara sudah mengerti. Tapi sudah mengerti tidak menjamin Anda masuk di situ. Unless you take care dengan accountability dan responsibility. Anda perhatikan hidupmu keuangan baik-baik. Ibu-ibu bantu bapak untuk merencanakan keuangan. Jangan jadi perongrong, tapi penolong. Amin, saudara. Saudara dihitung baik-baik, saudara. Kita masih punya banyak kebutuhan, saudara. Ya. Dan waktu kami nabung tuh di tahun-tahun berikutnya, kan itu 2001. Godaan-godaan untuk beli lagi itu terjadi, saudara. Tapi kita tunda-tunda. Hari ini dari penundaan beli mobil. Sudah 4 apartemen yang kayak gitu kami punya. Itu bulu-bulu yang saya ceritakan yang lain, saudara. Saya nggak mau sombong dengan keuangan saya bukan orang kaya. Tapi karena saya orang bekerja. Ya, saya eksekutif. Kita nggak punya kerjaan sampingan. Tapi harus smart dalam merencanakan. Ya. Puji Tuhan kita sudah masuk di financial freedom. Jadi kalau saya di fire, atau perusahaan nggak memerlukan saya nggak kesulitan sekarang. Amin. Tapi after all dengan 4 jam saya yang nganggur tadi, kan saya nggak akan nganggur. Saya akan buka toko yang paling murah. Namanya apa? Online shop. Nggak perlu, kalau Pemangga 2 berapa toko? Berapa M? Ini cuma berapa juta di sini. Saya bisa manage di mana saya berada. Di Singapura, libur, di Guangzhou, saya sana makannya enak. Tetap bisa buka toko saya. Karena tokonya ada di sini. Ini saudara, nah itu hal-hal yang perlu investasi buat saya pribadi. Ya. Saya nggak bilang Anda harus seperti saya, tapi ini yang saya lakukan. Tapi soal keuangan Anda harus seperti firman Tuhan yang dengar hari. Amin, saudara. Rencanakan, perhatiin baik-baik, sekeluarga kumpul. Kita hanya di posisi mana? Anda jangan bilang, ya bapak kan gajinya gede banget, saudara. Si Samijan, office boy saya, itu 3 jutaan gajinya. Dia bisa punya rumah, ya, punya warung. Karena kami ajari nabung. Driver saya yang dulu 4 juta lebih. Masih minus terus. Dibantu orang tuanya. Setiap lebaran pulang ke Sumatera. Naik pesawat. Itu tiap tahun lagi. Saya bilang, Samijan, kamu orang Kebumen pulang nggak? Enggak, Pak. Kami 3 tahun sekali. Kalau mau lihat wajah kami, cukup buka Facebook saya. Kalau bisa buka Facebook saya. Jadi kan gitu. Ya, Facebook, face and book gitu. Ya, jadi itu jadi bukan soal Anda tidak punya alasan untuk katakanlah Anda bisa beli rumah, emas Anda berapa? Ya kan naik itu bisa dipakai untuk yang lain. Saya beritahu pada saudara, pikir baik-baik. Saya sampai ambil waktu untuk belajar investasi yang bagus bagaimana, yang tanpa banyak waktu, ya saya bisa atur dan di bawah kontrol kita, saudara. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Keuangan. Berikutnya apa, saudara? Keluarga. Penting keluarga. Amin. Siapa yang paling bertanggung jawab dengan keluarga? Orang tua, bukan orang tua kita. Kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Kalau rumah tangga nggak karuan, nggak bilang itu karena istri saya, mertua saya. No, you.
Anda kepala rumah tangga. Wah, hari ini ibu-ibu jangan berbahagia sekali loh. Dengerin begini. Lalu pria-pria bilang kurang ajar pendeta satu ini. Nanti kalau mau khotbah tanya dulu, gua nggak akan datang lagi. Jangan berhenti, ibu-ibu nanti ada wajatanya itu dikebukin. Enggak, saudara. Enggak ada gebuk-gebukan, saudara. Tapi kepala rumah tangga mau nggak mau harus bertanggung jawab. Dia atau mereka bertanggung jawab untuk mencintai keluarga, memberi nafkah, melindungi, mengarahkan, mendidik, memberi teladan, membawa atau mengarahkan ke jalan yang benar. Itu tanggung jawab pria. Papa saya sangat bertanggung jawab. Dia bukan konglomerat. Ada papa teman saya konglomerat. Nggak punya waktu untuk mengarahkan. Anaknya nggak keruan semua. Tapi saya puas dengan papa saya. Bagaimana kalau papa-papa tidak bisa melakukan tanggung jawabnya? Terpaksa mama ambil oper. Kalau mama nggak bisa, saudara tua. Kali juga saudara tua nggak bisa juga, saudara. Saudara kedua, ketiga. Saya beritahu pada saudara, kalau kebetulan unfortunately Anda tidak punya papa yang bisa tanggung jawab, berdoa. Atau suami tidak bertanggung jawab, berdoa. Ya, amin saudara. Karena Tuhan pasti punya rencana yang baik. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Ya. Kakek saya tidak sesempurna ayah saya. Ya. Meskipun tuanya sudah bertobat. Tapi papa saya belajar. Dan sudah menjadi berkat luar biasa. Amin saudara. Kepala keluarga penting saudara. Ya. Anak harus diarahkan. Enggak bisa enggak. Ya. Tapi jangan dipaksa. Baca Alkitab saudara. Di Mazmur 127. Saya enggak terlalu banyak waktu ya. Mazmur 127. Ayat 3. Dan 4. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini zaman dulu anak laki-laki lebih disayangi, perempuan bisa melakukan apa sama. Tetapi ayat 4 nggak ada kata-katanya anak laki-laki. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah, bukan anak-anak laki-laki, anak-anak pada masa muda. Jadi orang tua itu kayak pahlawan. Kalau menurut firman harusnya. Ya, pahlawan itu berjasa, disebut hero. Kalau dia bisa melakukan tugasnya. Apa, saudara? Kita terus perang untuk anak. Anak-anak itu seperti apa waktu kita perang dalam keluarga, suasana keluarga. Anak-anak itu seperti anak panah. Kejahat, kita memerangi kejahatan. Amin, saudara, pengaruh jahat. Jadi anak seperti anak panah. Anak panah bisa diarahkan tapi nggak bisa dipaksa. Ini ada lingkarannya bundar, betul nggak saudara? Kita hanya bisa mengarahkan, tapi kita nggak bisa. Jangan orang tua maksa. Kamu, papa minta, harus masuk jurusan teknik listrik, elektronik, tegangan tinggi. Ngomongnya sudah tegangannya tinggi. Papa nggak mau kalau nggak tegangan tinggi. Papanya sudah tinggi tegangannya, ngomong gitu. Papa, aku senang main biola. Miskin. Kalau dari pemain biola. Idris Sardi kok nggak miskin? Belum. Dia bilang gitu. Papanya. Saudara, ini yang kita hanya bisa ngarahkan. Amin. Tapi jangan karena itu ya sudah suka anak-anaknya. Ya. Anak-anak jangan diajari gonta-ganti pacar. Ini banyak orang bilang, nggak apa-apa, mau belum kawin gonta-ganti aja. Saya setuju dengan travel dollar. Kalau kita membiarkan, apalagi menganjurkan anak gonta-ganti pacar, actually they are exercising divorces. Mereka itu latihan cerai-ceraian. Bener atau bener? Bener loh. Saya kaget. Jadi kan betul nggak? Cerai-ceraian kecil-kecilan loh. Pacaran ganti, pacaran ganti. Itu kan latihan cerai-ceraian. Lalu ada satu kekebalan di nurani mereka. Gonta-ganti nggak apa-apa. Betul nggak? Nurani itu penting. Harus diasah dengan firman Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk bilang. Daud selalu setiap malam memperuncing, mempertajam nuraninya dengan firman Allah. Nah, pacaran gonta-ganti. Jangan bilang, ini kayak papi dulu, gonta-ganti. Bangga, jelek kok bangga gitu. Mentang-mentang, saudara, saya bilang sama anak saya, kalau teman-teman itu pacaran, gonta-ganti, biar anak Tuhan, itu katanya, no. Saya bilang, cintanya kececeran di mana-mana. Sebaiknya kalau bisa satu kali aja, minimal 2 lah. Gitu. Kalau sudah 2, ya 3, nggak bisa habis gitu.
sekecil mungkin gitu loh, ya sedikit mungkin ya. Karena itu betul kita latihan divorce-divorcean, betul enggak saudara? Ya nanti kok diem saja banyak pacaran semua ya nih ya. Ya gitu kan, cerai lagi, cerai lagi. Saudara, usahakan anak-anak itu setia. Kita harus jadi contoh di dunia yang sudah enggak karuan ini. Amin saudara. Nah kalau papa mama sudah gitu, jangan contoh itu. Kita contoh seperti Alkitab. Ya, kita harus lihat seperti itu. Anak harus diarahkan. Kita harus jadi hero di depan mata Tuhan. Bahkan di dalam ayat lain itu jelas kata mengarahkan. Kata mengarahkan dalam bahasa aslinya itu saya nggak ada waktu. Itu sama dengan artinya apa? Salah satunya adalah membentuk dinasti kerajaan Allah di dalam Alkitab. Saudara punya tanggung jawab untuk memperbesar kerajaan sorga dengan itu. Dengan unit yang terkecil keluarga. Amin saudara. Keluarga menjadi tanggung jawab kita. Keluarga tidak harus, bukan tidak boleh, kaya raya. Tapi kalau harmonis, damai, ada value. Betul nggak saudara? Ada value, ada nilai di situ. Ya. Saya mendengar satu kesaksian di TV ya. Seorang kaya di Indonesia yang punya istri 2, 3. Atau yang 2 diakui, yang ketiga saya nggak tahu. Atau keempat mungkin banyak. Yang kecacar-cacar tidak untold wives. Unregistered wife mungkin yang tidak terdaftar itu. Sakit dia, liver atau ginjal atau liver, harus ada transparansi dan minta. Ternyata yang mau memberikan dan bisa itu hanya keluarga dari istri pertama. Ditanya oleh wawancara, apa yang kau bisa pelajari dari kamu mau mati sampai kamu diganti itu? Family value. Ternyata istri kedua, ketiga saya nggak bisa bantu. Istri pertama saya, untuk istri pertama saya masih setia. Saya sungguh menyesal saya lakukan ini. Sudah, family value dari dasar Alkitab. Tuhan mau engkau berbuat di dalam Tuhan. Imbang hidupnya. Uang, karier, semua imbang. Hidup rumah tangga kalau harmonis itu sorga kecil-kecilan di rumah. Amin, saudara. Kalau Anda nggak betah pulang rumah, ada yang nggak beres dengan rumahmu. Kalau Anda bilang, aku pengen cepat pulang, ini nggak betah. Beres itu. Ada magnet di situ. Amin. Buat istri, suami, anak betah di rumah. Kumpul. Kalau rumahnya nggak enak dekat kuburan ya, bukan rumahnya maksudnya. Ya, tapi apartemen saya dekat kuburan tuh. Saya bilang, kok dekat kuburan? Nggak apa-apa, malah dekat, kan ingat kerajaan surga terus. Ya, kita kira-kira begitu, harmonis. Amin, saudara. Kalau ada damai, sejahtera, kebahagiaan, ya, jauh sering kontak, ada value. Amin, saudara. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Saya paling senang kalau akhir tahun atau lebaran berangkat bareng sama keluarga. Itu yang saya tunggu-tunggu. Amin. Kita bisa renungin firman, sharing, makan bareng, ketawa bareng. Waduh, kapan lagi? Mau ketawa bareng nggak bisa, stroke. Waduh, itu jaga kesehatan, saya nggak mau seperti itu. Kelima adalah apa saudara? Talenta. Atau pekerjaan. Tanggung jawab. Jelas. Semua pekerjaan itu penting bagi Tuhan. Saudara, saya ingin share dengan saudara, tadi nggak punya waktu ya. Ada 2 macam pekerjaan. Pekerjaan yang menonjol. Itu yang Tuhan Yesus bilang sebagai terang. Ada pekerjaan yang nggak menonjol. Namanya garang. Ibu-ibu kepala ibu rumah tangga ya. Ibu kan nggak punya karier. Bukan direktur rumah tangga, kan nggak ada gitu ya. Ya, nggak ada. Jadi nggak punya apa-apa. Tapi saya berita itu tetap pekerjaan yang Tuhan bilang penting. Amin. Ya. Saya nggak bisa begini kalau nggak ada istri saya dan ibu saya. Wanita buat saya penting sekali. Saya kemarin dari Singapura ketemu anak saya. Saya bilang, Evelyn, kamu mesti bahagia punya mama yang cerewet. Mamamu itu perfeksionis seperti Tuhan. Wih gitu ya, kamu jangan lihat cerewetnya. Apa bilang? Kalau mama bilang, kalau ke airport flightnya jam 1, kamu harus jam 3 udah siap-siap. Benar atau benar? Lebih baik mana? Yang lebih baik. Salah enggak? Enggak sih. So, betul enggak? Ya sudah siap ya. Jaga kesehatan baik enggak? Baik. Semua yang mama ngomong baik semua. Tapi kamu bilang cerewet. Saya beritahu. Ya. Baik semua, tujuannya baik. Dan mama enggak dapat apa-apa. Dapat apa mama? Kalau papa kerja di kantor atau mama kerja di kantor, dapat apa-apa. Betul nggak? Dihargai. Baca kita sudah di Matius 5. Ada orang-orang yang ditentukan menjadi garam. Pendoa syafaat, tadi saya ke toilet.
Ada suara doa. Aduh, saya udah merinding nih. Di ujung sana, di salah satu unit rukios, ada suara-suara orang berdoa untuk kita, saudara. Sebelum kebaktian mulai, mereka nggak tampil seperti saya di sini, nggak kelihatan. Saya merasa mereka lebih penting daripada saya akui. Saya cuma corong saja daripada Tuhan. Tapi mereka memberikan senjata, fuel, bahan bakar untuk semuanya. Amin, saudara. WL ya, kita nggak bisa begini-begini kalau nggak dibantu. Saya ini sering khotbah, saudara. Ya. Saya sering kali kalau khotbah itu lemes, saudara. Bukan nggak minum vitamin, telur sudah 2 loh padahal. Sudah fitness segala. Nggak ada urapan, saudara. Dan orang bilang, Bapak kalau ada urapan, yang datang baru 1000. Kayak di Gajah Mada. Enggak juga. 5 orang kalau ada urapan juga. Enggak, oke, saudara. Urapan terjadi kalau ada orang berdoa. Dan pendoa itu garam, nggak kelihatan. Amin, saudara. Tapi Tuhan melihat semuanya. Matius 5. Matius 5. Ayat terakhir. Yang lapar-lapar bilang, puji Tuhan. Nasi padang, kue tiaw sudah menunggu. Matius 5 ayatnya 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam jadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Ada 2. Ya. Di kantor saya ada bintang-bintang top. Ya. Di perusahaan saya, agent di saya itu the best di life insurance industry last year. Ya. Ngalahin yang gede-gede. Kita lokal aja. Lalu kita celebrate. Saya bilang, kamu adalah terang. Ini belum anak Tuhan juga. Kamu adalah terang. Tapi siang ini saya mau menghargai garam-garam juga. Siapa garamnya? Leaders, trainers. Mereka tuh melatih jadi bagus. Nggak pernah muncul. Betul. Pengarang lagu kan kadang kalah dengan penyanyinya kan. Ya. Pemain drum kalah dengan yang nyanyi. Betul nggak saudara? Ya. Karena nggak muncul. Tapi kalau ada drum, seperti sok tanpa garam. Ini sepi banget. Nggak ada keyboard, parah lagi saudara. Saya beritahu ada orang-orang jadi garam. Ibu-ibu yang di rumah tangga nggak kerja. Ibu jangan sedih. Tuhan menghargai garam. Kalau nggak ada ibu-ibu, suami itu nggak gitu. Anak-anak sama suami jangan mentang-mentang. Ini istri saya udah seminggu keluar kota. Aduh, saya kangen sama dia. Ya. Saya catat baik-baik. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa seperti ini. Selain Tuhan. Itu Tuhan nomor 1. Ya. Tapi dia membantu rencana Tuhan dalam hidup saya. Dengan kecerewetannya itu. Saudara. Ya, itu bagus juga. Dulu saya sering ada, aduh, kok salah dapat ya nih ya. Dulu nggak gini. Tapi saya yakin, wah, saya ini orang Florida. Karena dasi cuma mencang-mencang di sini. Ya. Karena cepat aja maunya. Saudara. Jadi dia ngasih tahu, ini rapi, bersih. Waduh, saya seneng. Coba kalau isi saya ngelomprot nggak karuan, rumahnya jadi kayak apa ya, gudang gitu. Dia bersih, anduk 2 hari sekali bersih. Langsung. Kadang tiap hari juga ganti kalau sudah tidak enak. Saya bilang, waduh, ini bersih banget, seneng ini. Ya, dulu di rumah sampai hitam baru ganti mungkin kayak gitu. Sekarang gitu, saudara, garam itu seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang ditaruh sebagai garam. Ya. Di gereja juga, pendoa siapa itu salah satunya. Ya. Ya. Saya mengusulkan, sebenarnya di khotbah yang lain, kaum manula itu jangan dianggap remeh. Tolong dihargai di gereja. Berkali-kali saya khotbah, tolong kaum manula, kan ada kebaktian umas kan. Kebaktian umas itu jangan khotbahnya mempersiapkan diri kalau dipanggil Tuhan gitu loh. Oh nanti kalau Tuhan sudah dekat mau manggil, malaikat pada datang, oh harus doanya, jangan begitu loh, saudara ya. Itu kayak nggak ada harapan, mau mati aja. Itu kalau nggak enak juga, saudara. Saudara, manula itu bisa jadi pasukan doa. Amin. Jadi kalau sel group butuh doa, kirim surat, kasihkan manula. Kebaktiannya itu bukan kebaktian, aduh tanpa harapan, hopeless ministry. Gitu. Bukan saudara. Ya, end of time sudah mau mati, is dying gitu. Nah, ini adalah PR. Om-omnya, aduh, gua berarti. Karena di Joel ya, orang-orang tua akan mendapat penglihatan. Kapan dapat penglihatan? Nggak ada disodorin PR gitu. Dia akan berdoa. Wah, terus dia berdoa dapat penglihatan. Engkau akan dapat kambing 50 ekor. Kira-kira gitu. Kasih tahu. Buka warung sate kambing langsung gitu. Ini contoh aja juga, saudara. Ya. Jadi orang-orang tua dilibatkan. Jadi garam. Amin, saudara. Dan kalau itu doanya ada yang dikabulkan, kasih informasi.
Om, tante, terima kasih. Anak saya dapat pekerjaan. Gara-gara garam. Amin, saudara. Saudara mau jadi garam. Tapi ada waktunya, ada orang-orang yang ditentukan jadi terang. Menonjol, jelas ya. Kamu ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, jelas. Lagi orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat apa, saudara? Perbuatanmu yang baik. Kata perbuatan itu bukan a single act of action. Ya, single act of action. Single act aja, of action terlebihan. Jadi kalau begini, itu perbuatan. Tapi kalau saya gini, setiap kebaktian saya begini. Lalu Pak Yo bilang, enak nih Pak Samuel. Pak Samuel saya angkat jadi pemain musik. Nah itu ergon. Itu bukan perbuatan yang diulang-ulang menjadi trademark. Saya ngetik sekali. Ngetik berkali-kali, orang ngetik terus. Mau ngetik kasihin saya tukang ketik. Tukang itu ergon. Bukan perbuatan. Amin. Ergon itu jabatan. Occupation, profession, business, job. Dalam bahasa ini. Mari kita baca Alkitab kita. Sudah kalau kita mau baca Alkitab kadang-kadang mesti in-depth. Ya. Lihat akar katanya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat pekerjaanmu. Jabatanmu. Apalagi. Profesimu, bisnismu, jobmu dengan baik. Dan muliakan Bapamu yang di surga. Saya beritahu pada saudara. Pekerjaan Anda, ibu rumah tangga atau tidak. Sangat penting di mata Tuhan. Apalagi pekerjaan yang formal benar-benar. Karena disitulah nama Tuhan dimuliakan. Melalui apa? Karakter. One of the character of features is responsibility and accountability. Kalau engkau bekerja dengan tanggung jawab, dengan integritas. Integritas itu jujur, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab. Dan memberikan pertanggungjawaban. Ya, kalau sudah dikasih tugas bosnya nggak punya budaya pertanggungjawaban, udah bilang, Pak, Bu, boleh saya ketemu? Mau apa ya? Ibu kan kasih tugas kepada saya atau Bapak. Ini yang sudah saya lakukan. Maaf, yang ini saya belum bisa selesai karena begini-begini. Amin, saudara. Kasih itu baik-baik. Ya, itu penting sekali. Saudara, kalau kita melakukan tugas dengan baik, dengan sempurna, dengan tanggung jawab, saudara akan dapat promosi lebih cepat. Pengalaman saya waktu saya bekerja itu lulus sekolah. Saya dari backgroundnya sastra Inggris. Pekerjaan saya yang pertama itu kepala cabang. Lawannya itu ekonom, lulusan sarjana ekonomi. Tapi saya kepilih. Dan dalam setahun saya naik pangkat pegang nasional. Bukan karena Tuhan, bukan karena saya, karena Tuhan. Tetapi saya nurut Tuhan. Tanggung jawab, integritas. Amin, saudara. Nah, itu penting sekali, saudara. Ya. Jadi kalau kita bisa bertanggung jawab, promosi pasti datang sendiri. Saya nggak pernah itu nyari kerjaan yang nyari saya. Berkat mengikutin kita, kalau kita punya tanggung jawab. Amin, saudara. Di kantor saya buka 4 kotak. 4 kotak ini terdiri dari 4 macam karyawan. Karyawan yang kotak pertama ada karyawan yang parah-parah. Brengsek-brengsek. Males, nuntut. Ya, tapi kita yang tahu aja. Yang mereka nggak tahu. Kita kelompokkan di situ. Terlambat, datang paling lambat, pulang paling cepat. Tenggo, saudara. Ya. Nah, yang kedua itu kadang begitu, kadang enggak labil, enggak stable. Yang ketiga, lumayan bagus tapi masih tidak sempurna. Tapi yang keempat tuh tidak pernah ngeluh, beres, tanggung jawab. Kita sayang sama yang keempat ini. Sehingga kalau kita mau mengangkat, mempromosi satu posisi, saya harusnya cari yang box berapa, Sir? 4. Anda di box mana di depan Tuhan? Di kantor Anda di box mana? Kalau Anda pengusaha di antara kios-kios Mangga 2, ini kalau dibuat kotak, kios-kios itu, Anda masuk kios-kios yang mana? Yang bisa bertanggung jawab, saudara. Itu penting, saudara. Ya. Responsibility and accountability is a character, is a virtue. Virtue di mana kerajaan sorga dibangun. Di mana sebuah pohon yang tidak pernah berhenti berbuah, mulai ditanam bijinya dan dikembangkan. Di mana jalan hidup orang sukses dimulai dan didasari dengan virtue ini. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.